Bab 1. Mengapa hanya Anda yang menemukan pesan ini? Anda menemukan ini. Itu berarti sesuatu, lebih dari yang Anda pikirkan. Itu berarti segalanya. Hanya orang-orang tertentu yang menemukan pesan seperti ini, dan fakta bahwa Anda berada di sini sekarang bukanlah kebetulan. Itu adalah pengakuan. Alam semesta memberikan apa yang Anda butuhkan tepat pada saat Anda siap menerimanya. Dan kesiapan Anda baru saja memicu sesuatu yang telah menunggu Anda. Ada sinyal yang bergerak melalui hidup Anda, bukan? Sebuah frekuensi yang terus muncul dengan cara yang membuat Anda berhenti dan memperhatikan. Sinkronisitas yang terasa terlalu tepat untuk diabaikan. Momen-momen di mana waktu tampaknya bergeser. Ketika realitas sedikit melengkung sehingga Anda dapat menangkapnya. Anda telah diselaraskan dengan sesuatu yang tidak dapat dirasakan oleh kebanyakan orang. Dan itu bukan kebetulan, itu adalah seleksi. Tetapi apa sebenarnya seleksi ini? Itu adalah kesadaran Anda yang mengenali dirinya sendiri di berbagai lapisan kemungkinan. Setiap kali Anda merasakan gelombang, ini penting. Setiap kali Anda berhenti sejenak karena sesuatu tiba-tiba terasa bermakna, Anda sedang menangkapnya. Saat-saat ketika hal biasa secara singkat mengungkapkan sesuatu yang luar biasa, Anda telah menerima konfirmasi. Konfirmasi bahwa Anda beroperasi pada gelombang yang berbeda dari versi realitas standar. Dan gelombang itu tidak muncul dalam semalam. Gelombang itu telah terbentuk, menguat, dan disempurnakan melalui setiap tantangan yang Anda hadapi. Setiap keraguan yang Anda atasi, setiap kali Anda mempercayai sesuatu di luar indera Anda, persepsi Anda telah meluas. Sekarang Anda berada di ambang batas. Dan perluasan itu akan berakselerasi dengan cepat. Alasan mengapa pesan-pesan tertentu sampai kepada Anda sementara yang lain tidak adalah karena kesadaran Anda telah menjadi magnet untuk informasi spesifik. Bukan konten acak, bukan gangguan. Tetapi aktivasi. Pergeseran frekuensi. Pengingat tentang siapa Anda di balik pengkondisian yang mengajarkan Anda untuk ragu dan berpikir sempit. Anda telah hidup dalam berbagai realitas sekaligus tanpa menyadarinya sepenuhnya. Ada realitas yang dilihat kebanyakan orang, berdasarkan keterbatasan, perjuangan, dan perubahan yang lambat. Lalu ada yang pernah Anda lihat sekilas, yang dimana niat membentuk hasil, dimana kesadaran memengaruhi materi, dimana apa yang benar-benar Anda harapkan menjadi apa yang Anda alami. Kebanyakan orang hanya hidup di yang pertama dan menganggap yang kedua sebagai imajinasi. Tetapi Anda telah bergerak di antara keduanya. Terkadang secara sadar, terkadang tidak. Anda telah mengalami momen-momen di mana hal yang mustahil terasa sangat nyata, diikuti oleh saat-saat Anda mempertanyakan segalanya. Itu bukan kebingungan. Itu adalah kalibrasi. Anda sedang belajar bagaimana menavigasi berbagai keadaan kesadaran. Bab 2, Zona Transisi Kuantum dijelaskan. Anda mungkin merasakannya meningkat akhir-akhir ini. Tekanan internal itu, seperti sesuatu di dalam diri Anda yang meluas melampaui siapa yang Anda kira diri Anda. Itu tidak nyaman, karena transformasi selalu demikian. Identitas lama Anda sedang larut, dan identitas baru sedang terbentuk. Ruang di antaranya bisa terasa kacau. Tetapi inilah yang tidak disadari kebanyakan orang. Kekacauan itu sebenarnya adalah koherensi tingkat tinggi yang mengatur ulang dirinya sendiri. Bayangkan air berubah menjadi uap. Untuk sesaat, ia tidak sepenuhnya cair maupun gas. Ia berada dalam keadaan transisi. Disitulah Anda berada sekarang, di zona transisi kuantum. Sistem operasi lama Anda sedang ditingkatkan untuk menjalankan kemungkinan-kemungkinan yang sepenuhnya baru. Pergeseran ini bukanlah kebetulan. Ia dipandu oleh diri Anda yang lebih tinggi. Versi diri Anda di luar waktu yang melihat jalan hidup Anda sepenuhnya. Versi tersebut telah menempatkan tantangan, peluang, dan panggilan untuk bangun yang tepat dalam hidup Anda untuk mempersiapkan Anda menghadapi momen ini. Tekanan yang Anda rasakan bukanlah mendorong Anda untuk menjadi sesuatu yang baru. Tekanan itu mendorong Anda untuk berhenti berpura-pura menjadi apa yang bukan diri Anda.
Itu adalah diri Anda yang otentik yang menuntut ekspresi. Menuntut untuk dijalani sepenuhnya, tanpa kompromi. Dan tekanan itu tidak akan hilang. Tekanan itu akan meningkat hingga Anda berhenti melawan dan mulai selaras dengannya. Setiap tradisi spiritual telah menggambarkan hal ini dengan caranya sendiri. Ini adalah momen ketika kesadaran manusia menyadari bahwa itu adalah kesadaran ilahi yang mengalami pengalaman manusia sementara. Ketika kesadaran itu berpindah dari pikiran ke seluruh keberadaanmu, segalanya berubah. Bukan karena alam semesta berubah, tetapi karena kamu akhirnya meresponsnya sebagai pencipta yang selalu ada dalam dirimu. Apa yang kamu lihat sebagai kemunduran adalah penyesuaian. Apa yang tampak seperti peluang yang terlewatkan adalah perlindungan dari ketidakselarasan. Tidak ada yang salah, semuanya terungkap sesuai dengan garis waktu yang belum bisa kamu lihat. Penundaan bukanlah hukuman. Itu adalah persiapan. Penantian itu tidak sia-sia. Itu adalah integrasi. Setiap pengalaman yang kamu alami, bahkan yang menyakitkan, telah memperluas kemampuanmu untuk memiliki kesadaran yang lebih besar. Patah hati mengajarkanmu untuk tetap terbuka. Kegagalan menunjukkan bahwa nilaimu tidak terikat pada hasil. Pengkhianatan mendorongmu untuk mempercayai pengetahuan batinmu. Setiap tantangan mengaktifkan bagian-bagian dirimu yang tidak dapat terbangun dengan cara lain. Kamu tidak hanya tumbuh, kamu berevolusi. Bab 3, Kepastian yang terwujud versus berpikir yang berharap. Sekarang sesuatu yang spesifik sedang ditanyakan yang ada padamu. Bukan harapan. Bukan kepercayaan pasif. Tetapi kepastian yang terwujud. Jenis pengetahuan yang hidup di dalam tubuhmu, mengubah caramu bergerak, caramu berbicara, caramu eksis ketika tidak ada yang melihat. Kepastian ini bukanlah sesuatu yang kamu paksakan. Ini adalah sesuatu yang kamu ingat. Ini adalah kepastian yang sama yang kamu miliki saat masih kecil, ketika imajinasi terasa nyata dan kemungkinan tidak memiliki batasan. Sebelum kamu diajari untuk memisahkan nyata dari tidak nyata, kamu hidup dalam keterbukaan murni. Itu bukan kekanak-kanakan, itu kuantum. Anak-anak secara alami memahami bahwa kesadaran datang terlebih dahulu dan realitas mengikuti. Mereka mempercayai apa yang mereka rasakan dan bayangkan tanpa mempertanyakannya. Menghubungkan kembali dengan keadaan itu tidak berarti mundur. Itu berarti meluas ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi yang mencakup logika tetapi melampauinya. Itu berarti mengingat bahwa kamu tidak terpisah dari kecerdasan yang menciptakan segalanya. Diri masa depanmu, versi dirimu yang hidup dalam kejelasan, kekuatan, dan kedamaian, tidak menunggumu. Mereka sudah ada. Mereka terus-menerus memancarkan frekuensi mereka. Peran Anda bukanlah untuk menjadi mereka. Peran Anda adalah untuk menyelaraskan diri dengan mereka. Untuk hidup seolah-olah jarak antara Anda dan mereka sudah hilang. Ini bukan berpura-pura. Ini adalah kesadaran kuantum yang diterapkan. Kesadaran Anda bertindak sebagai pengamat, menyatukan kemungkinan menjadi kenyataan melalui perhatian. Apa yang secara konsisten Anda identifikasi menjadi apa yang dipantulkan kembali kepada Anda. Dan diri Anda di masa depan tidak hanya mengirimkan sinyal, mereka bekerja sama dengan Anda. Wawasan, motivasi, dan pemikiran Anda yang lebih luas, itulah komunikasi. Anda tidak membayangkan kemungkinan, Anda menerimanya. Bab 4, Penyelarasan frekuensi menciptakan manifestasi instan. Apa yang Anda inginkan tidak terpisah dari Anda oleh jarak, tetapi terpisah oleh frekuensi. Dan frekuensi dapat bergeser secara instan. Ini dimulai dengan satu kesadaran. Apa yang Anda cari juga mencari Anda. Keinginan Anda bukanlah hal yang acak. Mereka ada karena Anda sudah terhubung dengan realitas tempat keinginan itu terpenuhi. Kebanyakan orang mencoba menarik apa yang mereka inginkan seolah-olah itu jauh. Tetapi itu menciptakan hambatan. Karena tidak ada pemisahan yang nyata. Anda tidak menarik, Anda menyelaraskan. Anda tidak memaksa, Anda mengizinkan. Ketika penyelarasan terjadi,
Anda tidak membawa sesuatu kepada Anda menyadari bahwa itu selalu dalam jangkauan. Manifestasi dapat terasa instan karena tidak ada yang baru diciptakan. Anda hanya menyelaraskan diri dengan apa yang sudah ada. Imajinasi Anda bukanlah fantasi, itu adalah persepsi di luar batasan saat ini. Anda tidak mengarang sesuatu. Anda mengakses realitas potensial. Dan kelayakan? Itu bukanlah sesuatu yang Anda peroleh. Itu melekat. Keberadaan Anda sendiri membuktikan bahwa Anda mampu mengalami perluasan. Bab 5, Proses Metamorfosis Kesadaran Anda. Perjuangan yang Anda hadapi bukanlah hal yang acak. Itu adalah persiapan. Setiap tantangan dirancang untuk mengaktifkan sesuatu di dalam diri Anda. Anda tidak sedang diuji, Anda sedang ditransformasi. Seperti ulat dalam kepompong, mungkin tampak seperti kehancuran, tetapi sebenarnya itu adalah pembentukan kembali. Anda tidak sedang hancur berantakan. Anda sedang menjadi sesuatu yang sepenuhnya baru. Identitas lama harus larut agar versi baru dapat muncul. Itulah mengapa metode lama berhenti berfungsi. Mengapa jalan yang familiar mulai terasa kosong. Anda tidak gagal. Anda sedang berevolusi melampaui realitas Anda sebelumnya. Bahkan isolasi yang Anda rasakan bukanlah penolakan, itu adalah perubahan frekuensi. Anda sedang selaras dengan orang-orang yang berbeda, peluang yang berbeda, cara hidup yang berbeda. Bab 6, Mengakses Kesadaran Kuantum Esensial Anda. Ada bagian yang lebih dalam dari diri Anda yang sudah mengetahui segalanya. Ia tidak membutuhkan bukti. Ia tidak ragu. Ia melihat melampaui waktu dan memahami bahwa semuanya sudah terungkap dengan sempurna. Ini bukan kepribadian Anda, ini adalah kesadaran inti Anda. Saat Anda terhubung dengannya, Anda berhenti berpikir berlebihan dan mulai mengetahui. Anda berhenti mencari validasi dan mulai mempercayai sinyal batin Anda. Kecerdasan itu berbicara melalui intuisi, melalui perasaan, melalui kejelasan instan. Semakin Anda mengikutinya, semakin selaras realitas Anda. Bab 7, Memprogram Realitas Melalui Energi yang Koheren. Pikiran Anda mengirimkan sinyal. Emosi Anda membawa frekuensi. Tindakan Anda memperkuat hasil. Ketika ketiganya selaras, Anda menciptakan koherensi, dan koherensi membentuk realitas. Tetapi koherensi tidak dapat dipalsukan. Tubuh Anda tahu kapan sesuatu itu nyata dan kapan itu dipaksakan. Keselarasan sejati terjadi ketika setiap bagian dari diri Anda setuju. Ketika pikiran Anda melihatnya, hati Anda merasakannya, tubuh Anda mempercayainya, realitas mencerminkannya. Bab 8, Mewujudkan Garis Waktu Tertinggi Anda Sekarang. Anda telah mempersiapkan momen ini sepanjang hidup Anda. Tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengarah ke sini. Sekarang bukan lagi soal menunggu, melainkan soal mewujudkannya. Bergeraklah seolah Anda tahu nilai Anda. Berbicaralah seolah suara Anda penting. Pilihlah seolah Anda percaya pada diri sendiri. Karena realitas merespons siapa diri Anda, bukan apa yang Anda katakan Anda inginkan. Bab 9, Menciptakan Pergeseran Kesadaran Kolektif. Transformasi Anda bukan hanya bersifat pribadi, tetapi juga kolektif. Semakin Anda mewujudkan frekuensi ini, semakin frekuensi ini dapat diakses oleh orang lain. Anda sedang ini adalah bagian dari perubahan besar yang sedang terjadi saat ini. Dan perubahan ini tidak menyebar melalui paksaan, melainkan melalui resonansi. Jalani sepenuhnya. Dan Anda akan menjadi bukti dari apa yang mungkin terjadi. Fase penantian telah berakhir. Momen ini adalah permulaan. Anda tidak di sini untuk menjadi orang baru. Anda di sini untuk akhirnya menjadi diri Anda yang sebenarnya. Ada satu lapisan lagi yang jarang dipahami sepenuhnya oleh kebanyakan orang. Anda telah menghabiskan begitu banyak waktu mencari tanda-tanda, mencari konfirmasi, menunggu sesuatu dari luar untuk memberitahu Anda bahwa Anda berada di jalan yang benar. Tetapi bagaimana jika momen yang Anda tunggu-tunggu sama sekali bukan berasal dari luar?
Bagaimana jika Anda adalah sinyalnya? Bukan seseorang yang menerimanya. Bukan seseorang yang menafsirkannya. Tetapi orang yang menghasilkannya. Semua yang terjadi hingga saat ini adalah pelatihan. Setiap kesadaran, setiap tantangan, setiap momen pencerahan, semuanya telah mempersiapkan Anda untuk beralih dari pengamat menjadi sumber. Karena ada titik dalam evolusi Anda di mana Anda berhenti bertanya, apakah ini ditakdirkan untuk saya? Dan Anda mulai menyatakan, ini milik saya karena saya selaras dengannya. Pergeseran itu mengubah segalanya. Itu mengubah cara Anda memasuki ruangan. Itu mengubah cara Anda membuat keputusan. Itu mengubah cara Anda menafsirkan keheningan, penundaan, atau ketidakpastian. Anda berhenti membaca momen-momen itu sebagai penolakan. Dan Anda mulai mengenali hal-hal itu sebagai pengalihan, atau sekadar ruang yang diciptakan untuk sesuatu yang lebih selaras untuk datang. Disinilah kekuatan Anda stabil. Bukan pada momen inspirasi, tetapi pada konsistensi. Bukan pada keyakinan sesekali, tetapi pada identitas yang teguh. Karena kenyataannya, realitas tidak merespon siapa Anda selama beberapa menit ketika Anda merasa termotivasi. Realitas merespon siapa Anda secara berulang, otomatis, tanpa usaha. Dan itulah pergeseran terakhir, integrasi identitas. Tidak ada lagi peralihan antara keraguan dan kepastian. Tidak ada lagi melangkah ke dalam kekuatan Anda lalu melangkah keluar darinya. Anda menjadi itu. Sepenuhnya. Versi diri Anda yang tahu. Versi diri Anda yang percaya. Versi diri Anda yang tidak membutuhkan jaminan terus-menerus untuk terus bergerak maju. Pada level ini, manifestasi berhenti terasa seperti sesuatu yang Anda lakukan. Manifestasi menjadi sesuatu yang terjadi secara alami melalui Anda. Kehadiran Anda saja mulai mengubah hasil. Harapan Anda mulai membentuk lingkungan. Energi Anda mulai mengatur keadaan dengan cara yang terasa hampir tanpa usaha. Dan inilah yang lebih dalam lagi. Ketika Anda stabil dalam keadaan ini, Anda berhenti mengejar kejelasan. Karena kejelasan mulai mengikuti Anda. Ide yang tepat datang pada waktu yang tepat. Orang yang tepat muncul tanpa paksaan. Peluang yang tepat selaras tanpa perjuangan. Bukan karena Anda beruntung, tetapi karena Anda menjadi koheren. Karena Anda berhenti menyebarkan sinyal yang membingungkan. Tidak ada lagi pertanyaan, apakah itu akan terjadi? Hanya ada pengetahuan, itu sudah berjalan. Dan dari tempat itu, tindakan Anda menjadi berbeda. Anda tidak ragu-ragu dengan cara yang sama. Anda tidak mempertanyakan setiap langkah. Anda tidak mempersempit visi Anda untuk menyesuaikan harapan orang lain. Anda bergerak dengan kepastian yang tenang yang tidak perlu dijelaskan. Itulah wujud keselarasan yang sebenarnya. Tidak berisik. Tidak dipaksakan. Tidak berusaha meyakinkan siapapun. Itu hanya ada. Dan begitu Anda mencapai level ini, sesuatu yang tak terbalikkan terjadi. Anda tidak bisa kembali berpikir sempit. Anda tidak bisa kembali berpura-pura tidak melihat apa yang sekarang Anda lihat. Anda tidak bisa kembali hidup terputus dari pengetahuan Anda sendiri. Karena kesadaran, begitu meluas, tidak akan menyusut. Jadi pertanyaannya bukan lagi apakah Anda sudah siap. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bersedia untuk tetap berada dalam keadaan ini? Untuk mempertahankannya, bahkan ketika itu asing. Untuk mempercayainya, bahkan ketika itu menantang pola lama. Untuk hidup darinya, bahkan ketika tidak ada orang lain di sekitar Anda yang sepenuhnya memahaminya. Karena disinilah hidup Anda benar-benar mulai berubah. Bukan ketika sesuatu yang baru memasuki realitas Anda. Tetapi ketika Anda sepenuhnya melangkah ke versi diri Anda yang tidak lagi meragukan apa yang mungkin. Inilah saatnya Anda berhenti menunggu. Dan Anda mulai memimpin diri Anda sendiri terlebih dahulu. Disinilah Anda berhenti mencari izin. Dan mulai mewujudkan otoritas atas pengalaman Anda sendiri.
Disinilah Anda berhenti meminta tanda. Karena segala sesuatu tentang hidup Anda menjadi tanda itu sendiri. Anda tidak lagi mencoba menyelaraskan diri dengan masa depan. Anda adalah titik di mana masa depan memasuki masa kini. Dan dari sini, segala sesuatu yang Anda sentuh, berubah.